mendapatkan nilai atau kepahaman yang lebih besar. Jadi kalau kita kuliah ini sebenarnya dosen itu cuma memberikan kerangka semacam acuan panduan. Jangan sampai si mahasiswa itu nyasar kemana-mana. Misalnya belajar probabilitas dan statistik ini, apa-apa saja yang harus kita bahas, apa yang harus kalian baca, sehingga tujuan akhirnya kalian mampu menyajikan data secara statistik yang mudah dipahami oleh khalayak ramai atau orang lain. Nanti kalau misalnya kalian kerja di PLN atau di mana, kemudian disuruh untuk menyajikan data. Bagaimana harus menyajikan data supaya masyarakat awam yang mengerti. Amru, dimatikan dulu ini audionya. Mic-nya. Iya, oke. Bagaimana masyarakat awam bisa paham dengan data yang kita sajikan. Ya, mungkin kalau kita orang teknik, kita akan paham. Nah, karena kita sudah punya ilmunya atau kita sudah belajar, kita akan paham. Tapi bagi masyarakat awam, yang mana informasi tersebut harus kita sampaikan, bisa saja mereka tidak paham. Maka perlu kita belajar bagaimana cara menyajikan data. Nah, jadi kemudian selain tugas juga nanti ada ujian semester, mid semester lah gitu. Kemudian masalah buku, eh, silakan kalian cari karena sekarang pun buku di internet pun sudah tersebar banyak ya. Yang penting judulnya probabilitas dan statistik. Nah, mau berbahasa Inggris juga boleh, banyak juga bukunya kan. Nah, yang berbahasa Indonesia juga banyak. Nah, silakan kalian download. Pada intinya nanti kalau saya memberikan perkuliahan, materi yang saya sampaikan itu paling penting ada di buku yang kalian punya. Nah, jadi jadi buku dosen dengan buku mahasiswa itu tidak perlu sama, nah, tidak harus sama, karena mahasiswa bisa mencari dari sumber literatur yang lain atau buku yang lain, atau mungkin dari modul kuliah di perguruan tinggi yang lain gitu kan. Silakan cari bahan sebanyak mungkin agar kalian bisa paham mengenai eh, mata kuliah probabilitas dan statistik ini. Kemudian kehadiran juga. Jadi yang namanya perkuliahan perlu untuk hadir. Walaupun materi kuliah itu kita bisa dapatkan di mana-mana, tapi eh, kehadiran itu melatih kita untuk berdisiplin dalam belajar. Jadi kalau kita belajar kita tidak disiplin, ada kemungkinan kita itu di bidang yang lain juga tidak disiplin. Nah, seperti itu. Jadi kehadiran dalam perkuliahan juga diperlukan agar melatih mahasiswa itu untuk berdisiplin. Kemudian juga eh, ada juga mungkin nanti tugasnya itu yang berupa makalah. Ada berupa makalah yang kalian buat tentunya tentang probabilitas dan statistik ini. Oke, jadi tadi tentang kehadiran, tentang materi kuliah, kemudian juga tentang buku, sudah saya sampaikan. Yang penting adik-adik ini mau eh, sungguh-sungguh dalam belajar. Karena materi perkuliahan itu, materi belajar itu sudah sangat tersebar luas, di mana-mana ada. Mau kita pakai modulnya orang ITB, pakai modulnya orang USU, silakan. Semua tersebar di internet. Nah, jadi kalau kita mau kuliah serasa kita belajar dari materi yang ada di ITB, silakan. Nah, jadi semua sekarang sudah eh, umum, jadi siapapun bisa mendapatkan materi. Yang penting bagaimana Anda eh, mengkajinya atau katakanlah menganalisisnya dari materi yang kalian peroleh itu. Nah, maka kalian akan jadi pintar. Jadi walaupun kalian kuliah di mungkin bukan di universitas di Jawa misalnya, tapi kita bisa memiliki referensi yang sama dengan mereka. Atau bahkan kita mempunyai referensi yang sama dengan di luar negeri.
Karena sifatnya sekarang materi-materi perkuliahan itu sudah tersebar sama. Jadi makanya sekarang ini kan tiap universitas, tiap perguruan tinggi itu bisa bersaing untuk mencari mahasiswanya karena mereka juga menyajikan materi perkuliahan yang hampir sama. Tinggal kita mau membahas tentang apa. Jadi kalau kalian mau pintar, maka bacalah sebanyak-banyaknya. Jadi mata kuliah sudah ada di Pancabudi ini, mata kuliahnya ini. Materinya kalian cari, dosen memberikan kerangkanya, apa yang harus dipelajari, maka kalian tinggal belajar mencari materi dari manapun. Silakan mencari materi dari manapun agar diperoleh kepahaman mengenai mata kuliah tersebut. Nah, ini contohnya mata kuliah probabilitas dan statistik. Apa sih yang harus saya dapatkan dari materi kuliah ini? Nah, itu yang harus kalian cari sendiri. Nah, semakin banyak kalian membaca, maka itu akan semakin pahamlah Anda dengan isi daripada perkuliahan ini. Nah, karena kalau hanya dari dosen saja, maka itu sangat sedikit. Dosen cuma mengasihkan, memberikan kisi-kisi saja, boleh katakan kisi-kisi saja, sangat sedikit. Sementara ilmu itu sangat luas. Contoh-contoh soalnya sangat banyak, nggak akan mungkin kita bahas semua di ruang kuliah. Oke, jadi terlebih dahulu, jadi tadi saya sudah memperkenalkan diri ya, saya Parlin Siagian, dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi. Jadi saya dosen teknik energi listrik, sistem tenaga. Silakan kalau kalian mau berdiskusi, mungkin nomor handphone saya juga saya bisa kasihkan kepada adik-adik semua. Jadi di kolom chat saya tampilkan. Artinya kalau mau berdiskusi, ya namanya juga tentang ilmu pengetahuan, silakan aja supaya kita lebih luas pengetahuan. Saya pun mungkin belajar juga jika ada hal-hal yang baru yang diperoleh dari mahasiswa, maka kita juga harus belajar, selaku dosen juga akan belajar. Oke. Oke, Timbul tadi udah tahu saya, kemudian Gevari Safdana. Di mana nih posisi Gevari? Di rumah, Pak. Oh, rumah. Mati lampu sepertinya, atau gimana nih? Gelap. Memang suka gelap, Pak. Oh, suka gelap ya. Ya, pakai baju ya, nanti masuk angin. Udah kerja, Gevari? Belum, Pak. Oh, belum ya. Ya, masih bisa fokus sekali untuk belajar ya kalau belum bekerja. Ada sebagian juga mahasiswa kan udah kerja, tidak bisa fokus lagi dalam belajar. Kemudian Sukma Septia Hadi. Di mana posisi Septia? Hadir, Pak. Ya. Di rumah, Pak. Oh, di rumah juga. Ya, udah bekerja Septia? Iya, Pak. Ya. Oke, sekarang Amru Rifki. Hadir, Pak. Ya, ini di rumah juga nih ya? Di kos, Pak. Oh, di kos ya. Lebih terang cuacanya. Ya, seperti itulah. Jadi kalau kuliah cari tempat yang sinyalnya bagus kalau kita nanti masih online, tapi ketika tatap muka ya tentunya datanglah tepat waktu. Kemudian Muhammad Tegar. Baik, Pak. Di mana Tegar? Saya, Pak. Nah, di rumah. Di rumah, Pak. Ya, sudah bekerja Tegar. Ya, di mana posisi Tegar? Rumah. Di rumah, Pak. Oh ya, sudah bekerja? Belum, Pak. Oh, belum ya. Masih bisa konsentrasi dan fokus dalam belajar. Kemudian Jamiko Nababan. Ini ada huruf J aja, orangnya pun tak ada mungkin ya, atau mungkin lagi ya. Jamiko? Ya, Pak. Nah, gitulah tampakkan wajahnya itu. Iya, Pak, ya, Pak. Di mana posisinya Jamiko? Ya, lagi di kampung, Pak. Di kampung. Mana kampungnya? Iya, Pak.
Lagi kerja, Pak. Kerja. Oke lah ya. Jadi kalau bisa kuliah fokusnya jangan disambilkan. Selagi bisa kita konsentrasi duduk di satu tempat atau mencari posisi yang tepat supaya bisa konsentrasi dan fokuslah dalam belajar. Ini kerjanya di mana ini kok? Oh, bengkel ya. Ya oke lah. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan di pertemuan pertama ini? Jadi sebagai bayangan. Izin, Pak, bertanya, Pak. Iya, Tegar. Kalau di KRS itu belum di ACC ya, Pak? Siapa dosen ininya? Bapak. Kapan- Saya pun belum semua di ACC, Pak. Kapan ini mengajukannya? Tadi udah saya ACC semua, saya borong siang tadi. Apakah udah dilihat lagi? Ya, memang Belum, Pak. semalam belum ada saya ACC, tadi semua baru saya ACC. Nah, coba lihat lagi ya nanti ya. Ya, Pak. Jam, Terima kasih, Pak. jangan ngasih surat aja kau jam nanti meledak kereta tuh jam. Ya. Oke lah, ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kita cukupkan ya dulu untuk pertemuan pertama ini. Nanti bahannya bisa saya share juga lah di grup WA kita, materi untuk perkuliahan. Yang penting kalian cari bukunya tentang probabilitas dan statistik di internet. Cari bukunya, yang gratis-gratis juga banyak. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.